Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jakaria, NIM 203410002. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam sistem politik Indonesia. Pancasila dalam sistem politik Indonesia ada tiga macam. Yang pertama, sistem konstitusi, yaitu pengertian konstitusi merupakan dokumen sosial dan politik bangsa Indonesia yang memuat konstitusi dasar tatanan bernegara. Yang kedua, sistem konstitusi di Indonesia ada beberapa macam. Prinsip konstitusi negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme demokrasi Pancasila. Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau pelaksanakan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Perihal mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam sistem pemerintah negara sebagai berikut. 1. Indonesia ialah negara berdasar atau hukum Rechtsstaat. 2. Indonesia menggunakan sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah majelis. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara membantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Yang kedua, demokrasi Indonesia. Secara etimologis, dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata demos atau rakyat dan kratos atau kekuatan, yang secara harfiah apabila digabungkan menjadi makna kekuatan rakyat. Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu pemerintahan rakyat. Lebih lanjut lagi, bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Macam-macam demokrasi di Indonesia berikutnya adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila Undang-Undang 1945 dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan menyelewengkan terhadap Undang-Undang 1945 yang telah pada masa demokrasi terpimpin. Next. Yang ketiga, pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia pada awal ditunjukkan bentuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Setelah amandemen keempat Undang-Undang 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat, sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilih kepala daerah dan wakil
kepala daerah atau pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Asas demokrasi Pancasila. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilihan diharuskan memberikan suara secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti memilih harus memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuatu dan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilihan tanpa pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilihan tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilihan ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Dan sekian, terima kasih atas presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.